Pernahkah Anda lupa kalau sedang puasa? Lalu tiba-tiba, hap, makanan sudah masuk ke mulut? Terus kepikiran, waduh, batal nggak nih puasaku? Sebelum ceritanya makin seru, like dulu videonya. Komen, pernah nggak sih kamu ngalamin kejadian ini? Subscribe biar nggak ketinggalan cerita lucu penuh hikmah lainnya. Di sebuah pasar yang riuh dan penuh pedagang cerewet, sebuah perdebatan kocak terjadi antara Abu Nawas dan seorang pedagang sok pintar. Topiknya sederhana, tapi bikin orang melongo. Hukum puasa saat lupa makan. Cerita ini bukan cuma bikin ketawa, tapi juga bikin mikir. Tonton sampai selesai, karena jawabannya di luar dugaan. Pagi itu matahari baru saja naik. Sinarnya lembut menyapu atap-atap pasar yang masih setengah mengantuk. Udara terasa segar, namun suasana pasar sudah mulai hidup. Pedagang karpet menggelar dagangannya. Penjual buah menata kurma dan delima berwarna merah menyala, sementara aroma roti hangat samar-samar tercium dari sudut jalan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria berjubah sederhana melangkah santai. Wajahnya tenang, jalannya ringan, bahkan sesekali ia bersenandung kecil tanpa beban. Tidak ada yang aneh dari penampilannya, sampai orang-orang mulai memperhatikan satu hal yang terasa janggal. Pria itu tampak terlalu santai. Saat kebanyakan orang menahan lapar dan haus, pria ini justru terlihat puas. Tangannya sesekali mengusap perut, bukan karena lapar, melainkan seperti orang yang baru saja selesai makan besar. Beberapa pedagang saling pandang. Seorang pembeli berhenti melangkah. Ada yang mengernyit, ada pula yang menahan senyum heran. Ini hari apa, ya? Bisik seorang penjual sayur pada temannya. Ramadan, jawab temannya pelan. Hari puasa. Pria berjubah itu berhenti di depan lapak buah. Ia menatap tumpukan apel dan kurma dengan tatapan bingung, lalu menggaruk kepalanya pelan. Wajahnya berubah, alisnya saling mendekat, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Loh, gumamnya lirih. Kenapa tidak ada yang makan? Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak satu pun orang mengunyah. Tak ada yang menyesap minuman. Bahkan warung-warung kecil tampak tertutup rapat, seolah ikut menahan diri. Detik itu juga, ekspresinya berubah dari bingung menjadi kaget. Ah, ucapnya pelan, nadanya naik. Jangan-jangan. Ia menepuk jidatnya sendiri, cukup keras hingga terdengar bunyi kecil. Beberapa orang di sekitar menoleh lebih tajam. Kecurigaan mulai tumbuh. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada juga yang mulai berbisik-bisik. Sepertinya dia baru sadar, kata seseorang. Pria itu berdiri mematung sesaat, ingatannya perlahan tersusun. Pagi tadi ia bangun dengan perut kosong, merasa sangat lapar. Tanpa berpikir panjang, ia menyantap makanan yang tersisa di rumah. Satu suap, dua suap, sampai habis. Tidak ada niat melanggar apapun. Tidak ada rencana aneh. Semua terjadi begitu saja. Masalahnya, sekarang ia sadar, hari itu adalah hari puasa. Wajahnya tak menunjukkan kepanikan berlebihan. Tidak pula terlihat menyesal berlebihan. Ia justru tampak berpikir, menimbang-nimbang, seolah ada percakapan sunyi di dalam kepalanya. Aneh, katanya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Kalau memang salah, kenapa rasanya aku tidak sengaja? Kalimat itu terdengar oleh beberapa orang terdekat. Bisik-bisik makin ramai. Ada yang mulai tersenyum sinis. Ada pula yang mengangguk, seakan ikut berpikir. Di pasar itu, semua orang tahu, hari puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi juga menjaga sikap. Dan pagi itu, tanpa disadari, sebuah peristiwa kecil sedang menunggu untuk berubah menjadi perdebatan besar. Pria berjubah sederhana itu melanjutkan langkahnya, belum tahu bahwa sebentar lagi seseorang akan menantangnya. Seseorang yang merasa paling tahu, paling paham, dan paling cepat menghakimi. Pasar yang tadinya hanya dipenuhi suara tawar-menawar perlahan berubah nadanya. Bukan karena harga naik atau dagangan habis, melainkan karena satu suara yang terdengar lebih nyaring dari yang lain. Suara itu datang dari sebuah lapak besar di sudut pasar, tempat seorang pedagang berdiri dengan dada dibusungkan dan wajah penuh keyakinan. Pedagang itu terkenal di pasar, bukan karena dagangannya paling laris, tapi karena ucapannya paling panjang. Sorbannya selalu rapi, jubahnya bersih, dan nada bicaranya sering terdengar seperti orang sedang memberi ceramah, meski yang dibicarakan kadang tak diminta siapapun. Pagi itu, matanya menangkap sosok pria berjubah sederhana yang masih terlihat bingung. Senyum tipis muncul di wajah pedagang tersebut. Bukan senyum ramah,
melainkan senyum orang yang merasa menemukan kesempatan emas. Ia melangkah maju 1 langkah, lalu 2 langkah, hingga suaranya terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. "Saudara-saudaraku," serunya lantang, "lihatlah apa yang kulihat." Beberapa kepala menoleh. Ada yang mendekat karena penasaran, ada yang hanya melirik sambil tetap menimbang barang dagangan. Pedagang itu menunjuk ke arah pria berjubah sederhana. Tangannya lurus, jarinya kaku, seolah sedang menunjuk kesalahan besar. Di hari puasa, di pagi Ramadan, lanjutnya dengan suara naik turun, ada seseorang yang tampaknya lupa, atau pura-pura lupa. Kata, pura-pura, diucapkannya dengan tekanan khusus. Suasana pasar mulai berubah. Beberapa orang menghentikan aktivitasnya. Bisik-bisik kembali terdengar, tapi kali ini lebih terarah. Semua mata kini tertuju pada 2 orang yang berdiri saling berhadapan. Pria berjubah sederhana menoleh pelan. Ia tidak tampak marah, tidak pula terlihat tersinggung. Ekspresinya justru tenang, seolah sedang menunggu hujan turun. Pedagang itu semakin bersemangat. "Puasa itu aturan," katanya sambil mengangkat dagu. "Dan aturan tidak mengenal alasan." Ia melirik ke sekitar, mencari dukungan. Beberapa orang mengangguk ragu. Ada pula yang memilih diam. "Kalau semua orang boleh lupa," lanjutnya, "lalu apa gunanya menahan diri?" Kalimat itu terdengar meyakinkan, setidaknya di telinga orang-orang yang suka jawaban cepat. Pedagang itu tampak puas. Ia merasa sedang berdiri di posisi yang benar, dengan sorotan sebagai pusat perhatian. Namun pria berjubah sederhana tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum tipis, lalu menatap pedagang itu dari ujung kepala sampai kaki, seolah sedang membaca sebuah buku yang sampulnya keras tapi isinya belum tentu tebal. "Saudaraku," ucapnya akhirnya dengan nada datar, "mengapa suaramu lebih lapar daripada perutku?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang menahan tawa. Pedagang itu terdiam sesaat, lalu mendengus. "Jangan berkelit," katanya cepat. "Makan tetap makan. Puasa tetap puasa." Ia melipat tangan di dada, yakin kalimat itu sudah cukup untuk menutup pembicaraan. Baginya, persoalan ini sederhana. Ada aturan, ada pelanggaran, selesai. Tapi pasar bukan tempat yang sunyi. Setiap kata yang diucapkan memantul, dibawa angin, lalu dipikirkan oleh banyak kepala dengan cara yang berbeda-beda. Seorang pembeli tua mengusap janggutnya. Seorang anak kecil menarik baju ibunya dan berbisik. Bahkan beberapa pedagang lain mulai berhenti menjajakan barang, lebih tertarik pada adu kata yang mulai memanas. Pedagang sok pintar itu tidak menyadari satu hal. Semakin keras ia berbicara, semakin banyak orang ingin tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja membuka pintu untuk sebuah perdebatan yang tidak akan selesai dengan teriakan. Pria berjubah sederhana menghela napas pelan. Senyumnya belum hilang. "Baik," katanya singkat. "Kalau begitu, mari kita bicara. Tapi pelan-pelan." Kalimat itu terdengar ringan, namun justru membuat pasar kembali sunyi sesaat. Semua orang tahu, sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Debat belum dimulai sepenuhnya, namun benihnya sudah tertanam. Dan di antara suara burung, langkah kaki, dan kain yang berkibar tertiup angin, satu hal menjadi jelas. Pagi itu, pasar tidak hanya menjual barang, tapi juga kesombongan dan kebijaksanaan. Tinggal siapa yang laku lebih dulu. Pasar yang semula riuh kini berubah menjadi ruang dengar. Tidak ada teriakan tawar-menawar, tidak ada bunyi koin beradu. Semua seolah sepakat menunda urusan dagang demi menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria berjubah sederhana berdiri dengan sikap santai, sementara pedagang sok pintar masih bertahan dengan dada dibusungkan. Wajahnya menunjukkan keyakinan penuh, seperti seseorang yang merasa sudah memenangkan perdebatan bahkan sebelum dimulai. "Silakan," kata pedagang itu dengan nada menantang. "Katakan pembelaanmu." Pria berjubah sederhana tidak langsung bicara. Ia justru melangkah mendekat ke sebuah bangku kayu kosong, lalu duduk dengan tenang. Gerakannya lambat, tanpa terburu-buru, seolah waktu di pasar itu miliknya seorang. "Saudaraku," katanya akhirnya, "sebelum kita berdebat panjang, aku ingin bertanya satu hal." Pedagang itu mengangguk cepat. "Tanya saja. Aku tidak takut pertanyaan." Beberapa orang di kerumunan saling pandang. Kalimat itu terdengar berani, tapi juga sedikit gegabah. Pria berjubah sederhana tersenyum tipis. Kalau seseorang tertidur di siang hari, lalu bermimpi sedang berjalan-jalan ke kebun,
Apakah kakinya benar-benar lelah? Kerumunan terdiam. Pertanyaan itu terdengar aneh, tapi jelas bukan tanpa maksud. Pedagang sok pintar mengernyit. Tentu saja tidak, jawabnya cepat. Itu hanya mimpi. Baik, kata pria itu sambil mengangguk. Kalau seseorang berbicara tanpa berpikir, apakah kata-katanya tetap harus dianggap bijaksana? Beberapa orang mulai tersenyum. Ada yang menutup mulut, ada pula yang menggeleng pelan. Pedagang itu sedikit tersentak. Itu pertanyaan berbeda, katanya. Kita bicara soal puasa. Benar, jawab pria berjubah sederhana tenang. Kita bicara soal niat, kesadaran, dan keadaan. Ia berdiri dari bangku, lalu melangkah satu langkah ke depan. Nada suaranya tetap datar, tapi setiap kata terdengar jelas. Puasa adalah menahan diri dengan sengaja, lanjutnya. Pertanyaannya, apakah semua yang terjadi pada manusia selalu disengaja? Pedagang sok pintar membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia menarik napas, lalu menjawab, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setuju, kata pria itu cepat. Lalu, apakah lupa termasuk perbuatan yang direncanakan? Kerumunan mulai bergemuruh pelan. Beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Pertanyaan itu sederhana, tapi menuntut jawaban yang tidak bisa asal. Pedagang itu mengusap sorbannya. Lupa tetap lupa, katanya, kali ini lebih pelan. Tapi aturan tetap aturan. Menarik, balas pria berjubah sederhana. Kalau kau lupa menutup tokomu malam hari, apakah kau sengaja mengundang maling? Tawa kecil pecah dari sudut kerumunan. Seorang anak tertawa tanpa ditahan, membuat ibunya cepat-cepat menutup mulutnya. Pedagang itu mulai terlihat tidak senyaman tadi. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, menyadari bahwa sorotan mata kini tidak sepenuhnya berpihak padanya. Kau memutar kata-kata, katanya. Ini soal ibadah, bukan toko. Pria berjubah sederhana mengangguk pelan. Justru karena ibadah, kita perlu hati-hati dalam menilai. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Jika semua kesalahan dianggap sama, lanjutnya, lalu apa gunanya akal yang diberikan kepada manusia? Pasar kembali sunyi. Bahkan burung-burung di atap seolah ikut diam. Pedagang sok pintar terdiam cukup lama. Tangannya yang tadi terlipat di dada kini turun ke samping. Kepercayaannya mulai retak, sedikit demi sedikit. Namun ia belum menyerah. Kalau begitu, katanya, berusaha terdengar tegas, menurutmu siapa yang berhak menentukan sah atau tidaknya puasa? Pria berjubah sederhana tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Senyum yang tidak mengejek, tapi juga tidak ragu. Pertanyaan yang bagus, katanya. Dan jawabannya, tidak sesederhana yang kau kira. Kerumunan kembali berbisik. Beberapa orang maju selangkah, takut ketinggalan satu kata pun. Semua merasakan hal yang sama. Perdebatan ini baru saja naik tingkat. Belum ada pemenang. Belum ada jawaban akhir. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Suara keras tidak selalu lebih kuat daripada pikiran yang tenang. Dan di pasar itu, untuk pertama kalinya, pedagang sok pintar mulai menyadari bahwa ia mungkin sedang berhadapan dengan lawan yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan keyakinan kosong. Suasana pasar berubah perlahan, bukan menjadi gaduh, justru semakin teratur. Orang-orang yang tadinya berdiri sembarangan kini membentuk setengah lingkaran. Seolah tanpa komando, semua ingin melihat lebih dekat. Perdebatan ini sudah bukan sekadar soal benar dan salah, tapi soal cara berpikir. Pedagang sok pintar berdiri agak kaku. Ia masih berusaha menjaga wibawa, tapi napasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Matanya menatap lawannya dengan campuran kesal dan waspada. Jangan berputar-putar, katanya. Bicara saja langsung. Pria berjubah sederhana mengangguk pelan. Baik, mari kita luruskan. Ia melangkah ke tengah lingkaran kecil itu, lalu berhenti. Tangannya tidak menunjuk, tidak mengepal, hanya terbuka santai di sisi tubuhnya. Kita sepakat, katanya, bahwa puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan niat. Pedagang itu mengangguk cepat. Tentu. Kita juga sepakat, lanjutnya, bahwa niat ada di dalam hati, bukan di mulut. Sekali lagi, pedagang itu mengangguk, meski kali ini lebih lambat. Pria berjubah sederhana tersenyum tipis. Sekarang aku bertanya, jika niatnya ada, tapi ingatannya tertutup sesaat, apakah niat itu langsung hilang? Kerumunan mulai bergeser.
Pertanyaan itu tidak terdengar menyerang, tapi sulit dihindari. Pedagang sok pintar menghela napas. Lupa tetap saja lupa. Benar, jawab pria itu cepat. Lupa adalah lupa. Tapi apakah lupa sama dengan menantang aturan? Beberapa orang mengangguk. Seorang pedagang kain bahkan bersedekap sambil bergumam, seolah baru menyadari sesuatu. Pedagang sok pintar mulai berbicara lebih pelan. Kalau semua orang memakai alasan lupa, aturan bisa rusak. Pria berjubah sederhana tersenyum lebih lebar. Kalau semua orang dianggap sengaja, keadilan bisa rusak. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya terasa. Kerumunan terdiam sesaat, lalu muncul gumaman kecil seperti ombak rendah. Pedagang sok pintar membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia mencoba menyusun kalimat. Ini bukan soal adil atau tidak, katanya akhirnya. Ini soal disiplin. Setuju, jawab pria berjubah sederhana. Tapi disiplin tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan ketakutan. Seorang pria tua di kerumunan mengangguk pelan. Seorang ibu tersenyum tipis. Bahkan anak kecil yang sedari tadi berdiri di depan kini berhenti bergerak, menatap penuh perhatian. Pedagang sok pintar merapikan sorbannya, tanda ia mulai tidak nyaman. Kau pandai bicara, katanya. Tapi hukum tetap hukum. Pria berjubah sederhana tidak membantah. Ia justru mendekat satu langkah, lalu berhenti dengan jarak yang sopan. Saudaraku, katanya lembut, hukum dibuat untuk membimbing manusia, bukan untuk menjebaknya. Ia menoleh ke kerumunan. Kalau seorang anak terjatuh karena terpeleset, apakah kita menghukumnya karena tidak berjalan lurus? Beberapa orang tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang muncul karena merasa pertanyaan itu masuk akal. Pedagang sok pintar kini terlihat benar-benar berpikir. Alisnya mengerut, bibirnya mengatup. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia tidak langsung menjawab. Pasar tetap sunyi, tapi bukan sunyi tegang. Sunyi yang menunggu. Kalau begitu, katanya akhirnya, menurutmu siapa yang salah? Pria berjubah sederhana menggeleng pelan. Aku tidak sedang mencari siapa yang salah. Kerumunan kembali bergumam. Aku hanya mengingatkan, lanjutnya, bahwa tidak semua kejadian perlu dituduh, dan tidak semua kesalahan perlu dipermalukan. Pedagang sok pintar menunduk sebentar, lalu mendongak. Keyakinannya masih ada, tapi kini bercampur ragu. Ia menyadari satu hal yang tidak ia duga sejak awal. Semakin ia mencoba menang dengan suara keras, semakin ia tertinggal oleh kata-kata yang tenang. Perdebatan belum selesai. Jawaban akhir belum muncul. Tapi arah angin sudah berubah. Dan di pasar itu, perlahan semua orang mulai memahami bahwa kecerdasan tidak selalu datang dengan teriakan, dan kebenaran tidak selalu berdiri di sisi yang paling ramai. Tidak ada yang menyuruh, tapi suasana pasar berubah begitu saja. Orang-orang yang awalnya hanya berdiri menonton kini mulai bereaksi lebih bebas. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggeleng sambil tersenyum, bahkan ada yang bertepuk tangan pelan setiap kali mendengar jawaban yang terasa masuk akal. Perdebatan itu tak lagi terasa tegang. Justru semakin lama, semakin mirip pertunjukan. Seorang penjual rempah bersandar ke tiang lapaknya sambil berbisik pada temannya, "Ini debat atau hiburan pagi?" Temannya terkekeh. Dua-duanya. Pedagang sok pintar mulai menyadari perubahan suasana ini. Tadinya ia merasa seperti hakim, kini ia justru merasa seperti pemain yang sedang diuji penonton. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah langsung ditimbang, bukan hanya didengar. Ia berdehem. Kalian ini tertawa, tapi ini soal serius, katanya sambil melirik kerumunan. Justru karena serius, kami dengarkan, jawab seseorang dari belakang, disambut anggukan beberapa orang lain. Pria berjubah sederhana tetap berdiri tenang. Ia tidak memanfaatkan tawa orang-orang untuk menyerang. Ia hanya menunggu, membiarkan suasana bekerja dengan caranya sendiri. Seorang anak kecil tiba-tiba bersuara, polos tanpa beban. Kalau lupa itu salah, aku sering salah dong. Tawa pecah lebih keras kali ini. Beberapa orang menunduk sambil menahan senyum. Pedagang sok pintar terdiam, tak tahu harus menjawab apa pada pertanyaan yang terlalu jujur itu. Ibunya segera menarik anak itu ke samping. Diam, bisiknya, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Pedagang sok pintar mengusap wajahnya. Ini bukan permainan, katanya, nadanya mulai kehilangan tenaga. Memang bukan, jawab pria berjubah sederhana lembut. Tapi bukan berarti harus kaku.
Ia menoleh ke kerumunan. Terkadang, orang tertawa bukan karena meremehkan, tapi karena baru memahami. Kerumunan kembali bergumam setuju. Beberapa orang yang awalnya diam kini mulai berani bersuara. Kalau semua dinilai sama, capek hidup, kata seorang pembeli. Iya, sahut yang lain, niat juga perlu dihitung. Pedagang sok pintar kini benar-benar berada di tengah tekanan. Bukan tekanan berupa amarah, melainkan tekanan berupa pandangan. Ia merasa semua mata mengarah padanya, menunggu bagaimana ia akan bersikap selanjutnya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Kalian terpengaruh kata-kata manis, katanya. Pria berjubah sederhana menggeleng. Bukan manis, hanya pelan. Kalimat itu disambut tawa ringan lagi. Tidak meledak, tapi cukup untuk membuat suasana makin cair. Pasar yang biasanya sibuk kini terasa seperti alun-alun kecil. Orang-orang berdiri berdekatan, lupa sejenak pada dagangan. Bahkan beberapa pembeli memilih menunda belanja demi tidak melewatkan satu kalimat pun. Pedagang sok pintar mulai menyadari sesuatu yang tidak ia perhitungkan sejak awal. Ia datang untuk menghakimi, tapi kini justru diuji caranya memandang orang lain. Ia menarik napas panjang. Suaranya lebih rendah saat berkata, "Lalu apa yang seharusnya dilakukan?" Pertanyaan itu membuat kerumunan kembali diam. Kali ini bukan karena tegang, tapi karena penasaran. Semua tahu, ini titik penting. Pria berjubah sederhana tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah-wajah di sekitarnya. Pedagang, pembeli, anak kecil, orang tua, lalu kembali menatap lawan bicaranya. Jawabannya, katanya pelan, tidak selalu sama untuk setiap keadaan. Pedagang sok pintar mengangguk kecil, tanpa sadar. Ia mulai mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Tawa, bisikan, dan reaksi kecil di pasar itu telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan teriakan, membuka ruang untuk berpikir. Perdebatan belum usai, tapi kini jelas, pasar telah memilih satu hal, mendengarkan dengan hati yang lebih longgar. Pasar yang sejak pagi ramai kini terasa berbeda. Tidak ada yang pergi, tapi semua seolah sepakat untuk menahan diri. Suara tawa sudah mereda, bisik-bisik mengecil, dan langkah kaki terdengar lebih pelan. Bahkan kain-kain yang tergantung di lapak tampak diam, tertiup angin tipis yang lembut. Pedagang sok pintar berdiri dengan sikap yang tidak lagi kaku, tapi juga belum sepenuhnya rileks. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat sejak ia membuka lapak bertahun-tahun lalu. Ragu. Bukan ragu pada orang lain, melainkan ragu pada caranya sendiri. Ia menatap pria berjubah sederhana cukup lama. Kali ini tanpa nada menantang. Kalau begitu, katanya perlahan, bagaimana seharusnya seseorang bersikap ketika melihat hal seperti ini? Pertanyaannya tidak lagi terdengar sebagai serangan. Lebih mirip permintaan arah. Pria berjubah sederhana menghela napas ringan, lalu menjawab dengan suara yang nyaris seperti bisikan, tapi cukup terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Pertama, katanya, tenangkan hati sebelum mengangkat suara. Beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Karena hati yang panas, lanjutnya, sering membuat mata salah melihat. Ia berhenti sejenak. Tidak ada yang menyela. Semua menunggu. Jika kita melihat sesuatu yang menurut kita keliru, katanya lagi, tanyakan dulu, apakah itu dilakukan dengan sengaja, atau terjadi karena manusia memang bisa lupa. Pedagang sok pintar menunduk sedikit. Tangannya yang tadi sibuk kini diam di sisi tubuhnya. Lalu, tanyanya pelan. Lalu, jawab pria berjubah sederhana, ingat bahwa tujuan ibadah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling memperbaiki. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Seorang pedagang tua menarik napas panjang. Seorang pemuda mengusap dagunya, berpikir. Pedagang sok pintar mengangguk pelan. Kali ini lebih tulus. Aku terbiasa berbicara keras, katanya jujur. Kupikir itu tanda keyakinan. Pria berjubah sederhana tersenyum kecil. Kadang keyakinan justru terlihat dari kemampuan menahan diri. Angin bertiup lembut, menggerakkan ujung jubah mereka. Matahari sudah naik lebih tinggi. Cahayanya jatuh tepat di tengah pasar, seolah menyinari lingkaran kecil itu. Seorang ibu di kerumunan berbisik, rasanya seperti sedang mendengar nasihat, bukan debat. Yang lain mengangguk. Pedagang sok pintar mengusap dadanya, lalu berkata, "Aku ingin memastikan orang lain tidak salah." "Niatanmu baik," jawab pria berjubah sederhana.
Tapi cara menyampaikannya menentukan apakah kebaikan itu sampai atau justru berhenti di telinga sendiri. Pedagang itu tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Tidak penuh percaya diri, tapi juga tidak defensif. Kalau begitu, katanya, aku perlu belajar lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat beberapa orang tersenyum hangat. Tidak ada ejekan, tidak ada sorakan. Hanya perasaan lega yang pelan-pelan menyebar. Pria berjubah sederhana mengangguk hormat. Belajar tidak pernah terlambat, katanya. Pasar yang tadinya menjadi panggung kini berubah menjadi ruang perenungan. Tidak ada yang merasa kalah. Tidak ada yang merasa menang. Yang ada hanya kesadaran bersama bahwa memahami seringkali lebih penting daripada membuktikan diri benar. Perdebatan mendekati ujungnya. Jawaban besar hampir terucap, tapi belum sekarang. Masih ada satu langkah lagi sebelum semuanya jelas. Dan di tengah keheningan itu, semua orang menyadari satu hal penting. Diam pada waktu yang tepat bisa lebih bermakna daripada 1000 kata keras. Keheningan di pasar itu bukan keheningan yang canggung. Justru terasa ringan, seperti beban yang perlahan dilepas satu persatu. Pedagang sok pintar berdiri dengan bahu yang kini sedikit turun. Bukan karena lelah, tapi karena tidak lagi menahan gengsi setinggi tadi. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sejujurnya, katanya dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, aku terbiasa bicara cepat agar orang lain ikut diam. Beberapa orang saling pandang, terkejut mendengar pengakuan seterang itu. Pagi ini, lanjutnya, aku kira aku sedang meluruskan sesuatu. Tapi ternyata, aku lebih sibuk membuktikan diri. Ia berhenti sejenak. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang tertawa. Semua memberi ruang. Pria berjubah sederhana menatapnya dengan tenang, tanpa ekspresi menang atau puas. Ia hanya mengangguk kecil, seolah berkata, lanjutkan. Pedagang sok pintar tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat. Aku ingin bertanya satu hal, katanya. Silakan, jawab pria itu singkat. Pedagang itu menatap lurus. Jika seseorang melakukan sesuatu tanpa sadar, dan ia menyesalinya saat sadar, apakah pantas ia dipermalukan di depan banyak orang? Pertanyaan itu jatuh pelan. Tapi langsung terasa jawabannya di hati semua yang mendengar. Seorang pria tua menggeleng pelan. Seorang ibu menghela napas kecil. Anak kecil yang tadi bertanya polos kini memeluk kaki ibunya. Pria berjubah sederhana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pedagang itu dengan sorot mata yang hangat. Saudaraku, katanya akhirnya, kau baru saja menjawab pertanyaanmu sendiri. Kerumunan tersenyum. Bukan senyum ejekan, tapi senyum lega. Pedagang sok pintar tertawa kecil, kali ini tanpa nada sinis. Ya, katanya. Sepertinya begitu. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu menghadap orang-orang di pasar. Aku terlalu cepat menilai, ucapnya. Dan terlalu keras menyuarakan apa yang belum tentu kupahami sepenuhnya. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan berlebihan. Hanya anggukan-anggukan kecil yang terasa jauh lebih tulus. Pedagang itu lalu menoleh kembali pada pria berjubah sederhana. Terima kasih, katanya singkat. Bukan karena kau membuatku kalah, tapi karena kau tidak membuatku malu. Pria berjubah sederhana tersenyum. Tujuan berbicara bukan untuk menang, jawabnya. Tapi agar kebaikan tetap punya tempat. Pasar perlahan kembali bernapas normal. Beberapa pedagang mulai melayani pembeli lagi. Namun kini suasananya berbeda. Lebih ringan, lebih ramah. Seseorang dari kerumunan berseloroh. Debatnya selesai. Dagangannya diskon nggak? Tawa kecil pecah. Pedagang sok pintar ikut tertawa. Kalau begitu, katanya, diskon untuk yang belajar hari ini. Tawa kali ini lebih lepas. Pria berjubah sederhana melangkah mundur sedikit, memberi ruang. Ia tidak mencari sorotan. Ia tidak berdiri di tengah. Seolah tugasnya sudah selesai. Pedagang sok pintar berdiri lebih tegak, tapi bukan dengan dada membusung, melainkan dengan sikap orang yang baru saja menyadari bahwa merendahkan suara kadang justru meninggikan makna. Hari itu, tidak ada yang benar-benar kalah, tapi jelas, satu kesombongan telah dilepaskan. Dan pasar itu menjadi saksi bahwa mengakui keterbatasan adalah bentuk kecerdasan yang paling jarang dimiliki. Matahari sudah naik tinggi ketika pasar perlahan kembali pada ritmenya. Suara tawar-menawar terdengar lagi, langkah kaki kembali berseliweran,
dan kain-kain dagangan berkibar ringan tertiup angin. Namun ada satu hal yang berubah, suasana hati orang-orangnya. Pedagang sok pintar kembali ke lapaknya. Kali ini ia melayani pembeli dengan nada lebih ramah. Senyumnya tidak lagi dibuat untuk menunjukkan keunggulan, melainkan sebagai sapaan tulus. Setiap kali seseorang menawar, ia menjawab dengan sabar, bahkan sesekali bercanda ringan. Beberapa orang yang tadi menyaksikan perdebatan melirik ke arahnya sambil tersenyum. Tidak ada yang mengungkit kejadian pagi itu. Seolah pasar sepakat menyimpannya sebagai pelajaran, bukan gosip. Di sisi lain, pria berjubah sederhana berjalan menyusuri lorong pasar dengan langkah santai. Ia tidak berhenti untuk menerima pujian, tidak pula menoleh mencari perhatian. Baginya, cukup sudah. Seorang anak kecil berlari kecil mengejarnya. "Paman," katanya polos, "kalau lupa lagi gimana?" Pria berjubah sederhana berhenti, lalu berjongkok agar sejajar dengan tinggi anak itu. Ia tersenyum lembut. "Kalau lupa," katanya, "ingatlah untuk belajar, bukan untuk takut." Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya paham. Tapi senyumnya lebar, seolah jawabannya terasa aman. Ibu si anak mengucapkan terima kasih pelan. Pria berjubah sederhana hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia melanjutkan langkahnya. Setiap tapak kakinya seolah membawa pesan yang tidak diucapkan, tapi dirasakan oleh siapapun yang melihat. Di lapak pedagang sok pintar, seorang pembeli berkata sambil tertawa, "Pagi ini pasar seperti sekolah." Pedagang itu tersenyum. "Iya," jawabnya. "Dan aku murid yang datang terlalu pagi tapi belum siap." Tawa kecil kembali terdengar. Bukan tawa yang merendahkan, melainkan tawa yang menyatukan. Angin berhembus lembut, membawa aroma buah dan rempah. Langit tampak cerah, seakan ikut menyetujui bahwa hari itu berjalan sebagaimana mestinya. Pria berjubah sederhana kini hampir mencapai ujung pasar. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu memandang keramaian yang kembali normal. Tidak ada rasa bangga berlebihan, hanya rasa cukup. Dalam hatinya, ia tahu, tidak semua orang akan setuju, dan tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tapi jika satu orang pulang dengan pikiran yang sedikit lebih jernih, itu sudah cukup. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Pasar terus hidup, orang-orang kembali sibuk. Namun percakapan pagi itu tetap tinggal, bukan sebagai suara, melainkan sebagai ingatan. Bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana menyikapi kesalahan dengan tenang, dan menyampaikan kebenaran dengan rendah hati. Dan jika ada yang bertanya apa pelajaran dari pagi itu, jawabannya sederhana, bahwa manusia bisa lupa, tapi kebijaksanaan seharusnya tidak ikut tertidur. Cerita pun berakhir, bukan dengan teriakan, melainkan dengan senyum kecil dan langkah pulang yang ringan. Dari kisah di pasar hari ini, kita belajar satu hal sederhana, bahwa ilmu tanpa rendah hati hanya akan terdengar keras. Sementara kebijaksanaan sering datang dengan suara pelan. Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Namun cara kita menyikapinya, itulah yang menunjukkan kedewasaan. Bukan siapa yang paling cepat menilai, bukan siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang mau memahami sebelum menghakimi. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga menemani kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, terutama di bulan yang mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Kalau kamu merasa cerita ini ada maknanya, like videonya sebagai dukungan. Komentar, menurut kamu, siapa yang paling belajar di cerita ini? Subscribe supaya nggak ketinggalan cerita lucu penuh hikmah lainnya. Bagikan video ini ke teman atau keluarga. Siapa tahu mereka juga butuh senyum dan sedikit pengingat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap santai, tetap berpikir jernih, dan semoga harimu penuh kebaikan.